Oke, Bapak Ibu, tadi sudah belajar banyak follow up ya. Jadi saya senang sekali dengan follow up. Nah, pokoknya Bapak Ibu ya, setelah Anda presentasi masuk ke follow up. Nah, ketika Anda follow up, di pikiran Anda Bapak Ibu, siapa temannya yang bisa dipresentasi? Itu aja Bapak Ibu. Jadi follow up bukan tujuannya orang itu join Bapak Ibu. Jadi kalau dia punya banyak masalah, bisa mau pamit suami dulu lah, nggak punya duit lah, tunggu punya duit dulu baru join, apapun masalahnya, nggak usah diladenin Bapak Ibu. Pikirkan siapa temannya. Apapun katanya, keluarkan kertas. Boleh nggak saya tunjukkan bagaimana caranya kita kerjasama? Langsung gali daftar namanya, dapatkan janji presentasi temannya. Kalau dia mau presentasi temannya, mau ajak kita ketemu temannya join, dia join nggak kira-kira? Jadi follow up tujuannya adalah untuk mendapatkan janji presentasi. Itu adalah jalan pikiran dari seorang pembangun jaringan, bukan seorang salesman. Kalau seorang salesman, follow up tujuannya apa? Join, beli produk, dapat duit. Tapi cuma sekali kan? Kita adalah pembangun jaringan. Tujuan kita adalah siapa temannya yang bisa dipresentasi, karena kita mau dapatkan jenderal-jenderalnya, aset apa? Pembangun jaringannya. Kita mau dapat orang-orang yang mau aktif. Oke? Jadi di pikiran kita siapa temannya yang bisa kita presentasi. Lebih baik dia belum mau join, tapi mau presentasi temannya, daripada join nggak ngapa-ngapain. Ya, prinsipnya itu betul ya. Jadi follow up tujuannya untuk presentasi. Apapun masalahnya, keluarkan kertas, gali daftar namanya, usahakan bisa presentasi temannya. Kalau daftar namanya keluar, enak sekali Bapak Ibu, Anda bisa tinggal, wah ini temenmu ini ambisius kan? Temenmu ini ambisius, kamu punya 10 orang potensial. Jangan sampai mereka dipresentasi orang lain. Kita punya kesempatan presentasi dulu. Bayangkan kalau 2 orang ini join, satu di kiri, satu di kanan, asetmu udah jalan. Bapak Ibu ya, oke? Jadi follow up untuk dapatkan presentasi. Nah sekarang setelah 4 langkah itu, langkah kelima apa? Langkah kelima apa? Ikuti sistem. Oke, ikuti sistem. Apa sih sistem itu? Nah ini saya mau jelaskan. Ini adalah definisi sistem. Kita akan mau bahas masalah bahasa lah definisi ya. Sistem itu kalau kita belajar kan, itu adalah kesatuan yang terdiri dari beberapa elemen yang digabungkan untuk tujuan tertentu kan, gitu kan? Jadi yang Anda ingat adalah ada beberapa elemen disatukan untuk mencapai tujuan tertentu, itu namanya sistem. Nah di bisnis kita Bapak Ibu, support sistem kita tujuannya apa? Duplikasi. Tujuannya adalah apapun yang kita lakukan terjadi duplikasi, sehingga bisnis Anda jalan dengan sendiri, autopilot. Kalau apa yang Anda lakukan tidak sesuai sistem, itu hanya Anda yang bisa Bapak Ibu. Jaringan Anda nggak bisa. Untuk apa kita jalankan bisnis kalau kita sendiri yang bisa? Kalau bisnis kita hanya tergantung kepada kita. Jadi sistem ini tujuannya supaya perkembangan bisnis Anda tidak bergantung kepada Anda, tapi jalan sendiri. Itu sebabnya kita pakai sistem. Nah elemen-elemen sistem itu apa aja? Ini Bapak Ibu. Edifikasi, konsultasi, no cross lining. Ini adalah sistem. Hari ini saya akan bahas singkat mengenai ini. Lalu vital sign, core person, Anda mungkin sudah pernah dengar. Core leader, Excel, sudah ada vital sign card di belakang dijual. Kalau jadi core leader itu Anda harus punya 6 core person di kaki 1, 3 core person di kaki 2. Itu adalah sistem Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan. Lalu ada alat penunjang bisnis atau alat pendukung bisnis, tools. Berupa apa? Buku, berupa CD audio, atau nanti akan keluar DVD, video. Ya, lalu ada lagi pertemuan. Itu adalah alat semua Bapak Ibu, tools. Yang tujuannya mempermudah bisnis ini sehingga duplikasi berjalan sempurna. Oke. Lalu ada lagi champion attitude, sikap. Bisnis ini bisnis sikap. Kita perlu dapat orang-orang yang punya sikap yang bagus. Apa aja sikap-sikap itu? Itu bagian dari sistem. Dan juga impian yang besar. Ya, itu semua sistem. Nah, Bapak Ibu, alat bantu berupa buku, kaset atau CD dan pertemuan itu gunanya apa Bapak Ibu? Tadi mempermudah kita jalankan bisnis ini.
Ya, jadi kalau Anda bisa meyakinkan orang, Anda punya kemampuan bisa memotivasi atau meyakinkan orang, nggak bisa diduplikasi Bapak Ibu. Domain Anda belum tentu seperti Anda. Ya, tapi kalau Anda bisa sponsori orang dengan menggunakan tools, itu paling hebat. Saya paling senang kalau bisa meyakinkan teman saya di pertemuan. Dia datang ke acara VIP, dia yakin dia join, wah saya senang. Daripada saya di rumah dia, saya ceramahi dan dia join gara-gara saya. Kenapa? Karena belum tentu bisa diduplikasi, betul kan? Anda mengundang, mungkin Anda punya pengaruh, Anda seorang pengusaha yang punya postur. Anda kalau mengundang orang dengan cara ngomong MCI atau nano spray, Anda bisa meyakinkan orang. Ya, misalnya Anda telepon teman Anda, saya jalani MCI loh, nano spray, kamu harus ikut, kamu datang ya. Teman, karena lihat Anda punya postur, iya deh, kalau Bapak aja ikut, masa saya nggak mau ikut, betul? Tapi itu nggak bisa diduplikasi. Ya, makanya kita selalu mengajarkan orang, ngundang, jangan sebut MCI atau nano spray. Karena orang punya postur bisa lakukan itu, tapi yang tidak punya postur nggak bisa. Ya, jadi lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan sistem. Sistem sudah pikiran, sudah memikirkan, sudah direncanakan dengan matang. Kalau bisa diduplikasi, baru masuk sistem. Kalau nggak bisa diduplikasi, keluarkan dari sistem. Makanya Anda akan sering dengar Bapak Ibu, ikuti sistem, jalankan sistem, jalankan sistem. Supaya Anda ingat Bapak Ibu hari ini, inilah sistem. Jadi kalau Anda gunakan pertemuan, Anda dengerin CD audio, Anda gunakan audio, Anda gunakan video, Anda gunakan buku untuk meyakinkan orang, Anda mengikuti sistem. Anda ngejar core person, Anda ngejar core leader, Anda ikuti sistem. Anda praktekkan edifikasi, konsultasi, no cross-lining, berarti Anda ikuti sistem. Sistem mudah diduplikasi. Alat bantu itu perlu Anda gunakan. Ya, ini mempermudah Anda Bapak Ibu. Saya mau cerita Bapak Ibu. Ada seorang pria kecil, badannya kecil, habis kerja capek, sore-sore dia pergi ke sebuah bar, lalu dia minum di situ ya. Dia duduk di pojok, ya pria kecil ini duduk, dia minum, ya. Lalu tiba-tiba ada seorang preman yang badannya besar masuk ke dalam bar. Preman kan, badannya tatoan, gede, badannya mukanya juga sangar. Lalu si preman ini duduk di pojok, yang satu lagi minum juga. Dia lihat pria kecil tadi. Nah, preman ini memang sok jagoan dan orangnya iseng. Disamperin pria kecil itu. Gak ngomong apa-apa, tiba-tiba dibogem Bapak Ibu. Si pria kecil. Wah, kena wajahnya dan si pria kecil ini terjatuh. Terjerembab, kesakitan. Lalu si preman ini bilang, itu tadi boxing dari Amerika, dia bilang begitu. Nah, si pria kecil ini jatuh, mau lawan, gak berani kan? Badannya besar. Akhirnya dia berdiri, dia duduk lagi dengan memegang wajahnya yang kesakitan. Nah, si preman gak lama kemudian datang lagi Bapak Ibu, samperin lagi si pria kecil. Lalu tiba-tiba dihajar pakai tangan kayak gini. Wah, kena lagi wajahnya, jatuh dan wajahnya memar Bapak Ibu, kesakitan si pria kecil ini. Dan si preman bilang, itu karate dari Jepang katanya. Lalu si pria kecil ini udah kejatuhan, kesakitan, mau lawan gak berani. Akhirnya berdiri lagi, duduk, minum lagi ya, berharap supaya dia tidak dipukul lagi. Si preman datang lagi. Kali ini nggak ngomong apa-apa, langsung ditendang Bapak Ibu. Dan dia jatuh Bapak Ibu, berdarah, pecah. Dan dia bilang, itu taekwondo dari Korea. Si pria ini ya, pecah wajahnya di sini ya, berdarah. Kali ini dia nggak berani duduk lagi, diam-diam dia keluar Bapak Ibu. Keluar. Gak lama kemudian dia masuk Bapak Ibu. Dan dia langsung samperin si preman itu, dia pakai palu, hantam si preman itu kepalanya, dan si premannya jatuh kan. Dan dia bilang sama preman itu palu dari Buddha. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Anda menggunakan alat bantu yang tepat, pria kecil juga bisa mengalahkan preman ya. Seorang mahasiswa bisa mensponsori dosen, bisa mensponsori dokter. Seorang karyawan biasa bisa mensponsori direktur dan pengusaha. Kenapa? Karena menggunakan tools, alat yang tepat. Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Salah satu tools yang sangat berguna itu CD audio. Pengalaman orang-orang sukses di bisnis ini di CD-kan atau di videokan, dan kita bisa pinjamkan kepada orang-orang yang kita presentasi. Dan seringkali kita bilang begini, Pak, kalau Bapak nggak tertarik bisnisnya nggak apa-apa, tapi Bapak harus dengerin CD ini. Ada pengalaman,
Salah satu downline saya, seorang mahasiswa, dia naik pesawat, di sebelahnya duduk dosen. Dosen dan juga dokter, profesor ya. Ngobrol, ini perjalanan ke Medan nih dari Jakarta. Lalu dosen ini bilang, profesor ini bilang, oh ya saya jadi dosen, profesor, ahli tulang di USU, di Universitas Sumatera Utara. Ngobrol-ngobrol, lalu si mahasiswa teman saya ini prospektif kan, Prof kalau saya ada proyek boleh nggak saya mampir ke rumah jelasin, dan profesornya menyambut, oke datang aja. Nah akhirnya janjian, datanglah dia presentasi, ternyata si profesor sudah tahu bisnisnya. Saya udah tahu, teman-teman saya udah nawarin bisnis ini, saya nggak tertarik, dia bilang begitu. Lalu si teman saya ini, mahasiswa ini, dia bilang kalau gitu datang aja ke pertemuan. Terus si profesor bilang, di pertemuan pasti teman-teman saya juga. Enggak. Lalu teman saya ini, mahasiswa ini langsung bilang, oke kalau gitu profesor perlu dengerin CD ini. Dikasih beberapa CD, dengerin aja, nggak usah join, gitu kan? Nah, Anda tahu nggak? Beberapa hari kemudian profesornya nelpon teman saya, downline saya, mahasiswa ini. Itu saya udah dengerin CD audionya, ternyata cukup menginspirasi. Saya pengen lihat deh bisnisnya. Saya datang ke pertemuan. Datang Bapak Ibu, datang ke pertemuan. Dan Anda tahu Bapak Ibu, dia profesor. Jadi orang-orang yang lebih dulu join itu adalah murid-muridnya si profesor ini. Begitu dia profesor ini datang, dan mereka bilang, profesor kok kemarin kita ajak nggak mau, ikut saya aja, ikut saya. Profesor bilang, enggak, saya ikut ini. Teman saya mahasiswa ini, kalian nggak pinjemin saya CD audio gitu. Kalau ini pinjemin saya. Dan dia join Bapak Ibu, join dengan mahasiswa. Karena apa Bapak Ibu? Alat bantu. Dan itu bisa diduplikasi. Ya kalau Anda menggunakan kemampuan Anda nggak bisa diduplikasi. Ya, oke saya lanjut ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita juga akan bahas sebagai bagian dari sistem adalah topik ini, membangun tim yang solid. Bagaimana Bapak Ibu membangun sebuah bisnis yang sangat solid. Ada isu mengenai MCI, mengenai nano spray apapun juga, grup Anda akan tetap kokoh, nggak terpengaruh. Pengen tahu itu Bapak Ibu? Pengen belajar seperti itu? Jadi kalau Anda tahu 5 langkah saja, Anda jalankan tanpa sistem, grup Anda mungkin bisa besar, tapi itu nggak kokoh, nggak solid. Kena isu sedikit mungkin bisa hancur. Tapi kalau Anda jalankan dengan cara ini, grup Anda akan sangat solid, tidak terpengaruh isu. Ya, topik ini namanya edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Saya nggak punya waktu untuk bahas detail pada bagian pertama dari power of networking ini. Jadi nanti di bagian kedua kita akan bahas lebih detail. Ya, karena ini adalah bagian leadership sebenarnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan singkat-singkat buat Anda yang masih baru. Apa sih edifikasi? Apa itu konsultasi dan no cross-lining? Kenapa penting kita terapkan itu? Ya, yang pertama edifikasi. Edifikasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya to edify, yang berarti hormat, promosi, dan respect. Promosi, respect. Ini bisa Anda gunakan untuk perusahaan MCI, untuk produk MCI. Tapi yang saya mau bahas ini untuk upline Anda yang membantu Anda presentasi. Jadi bagi Anda yang masih baru, Anda butuh bantuan upline, Anda harus lakukan edifikasi kepada upline Anda. Promosi dan respect. Artinya Bapak Ibu, Anda hanya bicarakan hal-hal positif tentang upline Anda. Itu yang menarik dari bisnis MCI ini. Kita selalu dalam lingkungan yang bicarakan hal-hal positif. Hal-hal negatif tidak kita bicarakan. Nah, pertanyaannya mengapa perlu edifikasi? Kenapa Anda harus promosikan upline Anda? Maksud saya begini, kalau upline Anda membantu Anda presentasi, Anda kasih tahu dulu kepada prospek Anda, saya dibantu oleh teman saya, beliau adalah pengusaha yang jauh lebih berpengalaman, beliau juga sudah sangat sukses di bisnis ini, beliau yang nanti akan menjelaskan bisnis ini kepadamu. Bisa paham? Itu namanya apa? Edifikasi. Anda promosikan upline Anda dulu, naikkan dulu, perkuat posisi upline Anda, ya, supaya apa tujuannya? Supaya prospek Anda ini mau dengarkan, ya. Kenapa perlu Anda edifikasi upline? Karena kita tidak bisa mempromosi diri sendiri. Anda mau presentasi ke teman Anda, masa sih Anda katakan, lu dengerin saya ya, saya sangat berpengalaman dan saya sangat menguasai bisnis ini, saya juga sangat sukses, lu dengerin saya ya. Orang bisa muntah Bapak Ibu, betul? Kita nggak bisa promosi diri sendiri, kesannya sombong kan? Upline Anda juga nggak bisa promosi diri sendiri, betul nggak? Kalau Anda nggak edifikasi upline Anda, masa upline Anda datang lalu upline Anda bilang, Pak dengerin saya ya Pak ya,
saya sudah sangat berpengalaman. Gak bisa, orang tidak bisa edifikasi diri sendiri. Kalau Anda nonton, Anda lihat video, film bioskop, ada kan komentar positif tentang film tersebut kan? Tapi siapa yang komentar? Pihak ketiga, orang lain, bukan produser film, bukan sutradaranya, betul? Buku juga begitu. Kalau Anda lihat buku saya, di belakangnya ada yang bilang bagus, bukan saya, Bapak Ibu. Kalau saya bilang bagus, nggak ada yang percaya, ya nggak? Kayak misalnya Anda pergi ke India, misalnya Anda datang ke India, Anda mau makan Chinese food, Anda nggak tahu di mana Chinese food yang enak. Anda lihat ada orang di pinggir jalan, Anda tanya, Pak, Chinese food yang enak di mana? Lalu orang ini bilang, ini nih, restoran saya enak nih. Percaya nggak? Orang tidak bisa promosi dirinya sendiri. Tapi kalau dia bilang, restoran di pojok sana itu enak, ya, bisa promosi orang lain. Itu sebabnya Anda harus edifikasi upline Anda. Dan edifikasi itu egois, bukan untuk kepentingan upline Anda. Jadi jangan Anda merasa, saya edifikasi upline saya enak aja, dia saya hormati gitu ya. Bukan itu. Anda edifikasi upline Anda untuk kepentingan siapa? Diri sendiri, egois itu Bapak Ibu. Supaya upline Anda punya kekuatan sehingga prospek Anda mau dengerin. Untuk Anda juga, betul nggak? Kalau dia join kan Anda kan yang dapat bonus referensinya kan? Jadi edifikasi itu egois. Nah, tips edifikasi yang baik, perhatikan baik-baik. Jangan edifikasi di depan upline. Jadi kalau Anda mau edifikasi pada saat buat janji, misalnya udah buat janji ya, Anda bilang sama teman, Bud, ini nanti upline saya, Pak Leo yang akan presentasi ini, beliau udah sangat sukses di sini. Beliau penghasilannya sudah sekian. Beliau ini sibuk sekali, tapi beruntung hari ini beliau mau meluangkan waktu untuk bantu saya jelasin dari kamu. Jadi nanti kamu dengarkan baik-baik ya, Pak Leo itu orang sukses. Anda edifikasi jangan di depan upline. Kenapa? Karena kalau Anda edifikasi di depan upline Anda ditempatkan dalam posisi yang canggung, betul nggak? Ya, saya sering Bapak Ibu ya, prospek datang di depan prospek, di depan saya, domain saya edifikasi saya. Pak Suprapto ini ya, orangnya hebat. Pak Suprapto ini ya, bisnisnya besar. Beliau sangat sukses. Ototnya juga kuat. Saya kalau diedifikasi seperti itu gimana rasanya? Gak enak. Masa saya bilang enggak gitu kan? Gak enak kan? Jadi jangan edifikasi di depan upline. Nah, kalau Anda lupa edifikasi upline Anda, nah upline Anda biasanya kasih Anda kesempatan. Entah Anda sadar atau tidak ya. Jadi datang ketemu dengan prospek kan, salaman, namanya siapa, duduk kan, misalnya ini di kafe atau apa. Nah, upline Anda mungkin pura-pura pergi ke toilet, ya. Itu kesempatan Bapak Ibu. Jadi jangan pikir upline Anda ke toilet karena pengen pipis. Mungkin juga sih. Tapi itu beri kesempatan Anda untuk apa? Edifikasi. Begitu upline Anda pergi, itu tadi Pak Suprapto sangat sukses. Gitu Bapak Ibu. Itu baru punya kekuatan ya. Edifikasi juga harus wajar, jangan berlebihan. Pernah terjadi Bapak Ibu ya, orang edifikasi upline-nya, ya, ke pengusaha lagi. Dia bilang ini, Pak, upline saya ini ya, pengusaha hebat. Beliau ini bisnisnya besar sekali, penghasilan besar sekali, dan beliau ini sangat sukses dan sangat sibuk. Hari ini beliau mau bantu. Upline-nya datang Bapak Ibu, naik skuter. Terlalu berlebihan, betul nggak? Jadi gimana cara edifikasi upline Anda yang mungkin masih pakai motor, atau mungkin seorang mahasiswa, atau mungkin karyawan biasa? Bisa tetap edifikasi yang tidak berlebihan. Anda katakan, Pak, nanti yang mau bantu saya adalah mentor saya, beliau lebih berpengalaman dari saya, dan beliau banyak tahu mengenai bisnis ini. Jadi kalau Bapak nanti punya pertanyaan, beliau pasti bisa jawab. Cukup nggak? Cukup. Lebih dulu join, lebih berpengalaman, tahu lebih banyak, ya kan? Nggak harus lebih kaya dari Anda, ya, oke? Sekarang konsultasi, edifikasi itu penting sekali. Jadi kalau Anda minta bantuan upline Anda, jangan lupa apa? Edifikasi upline Anda. Saya sering ngalamin ya, nggak diedifikasi, prospeknya nggak respect sama saya. Yang rugi siapa? Yang ngajak saya, yang minta bantuan saya kan? Yang rugi kan? Prospeknya nggak denger kan jadinya. Nah, konsultasi itu gini Bapak Ibu.
Anda punya hak istimewa, punya satu kesempatan untuk bisa konsultasi dengan upline Anda mengenai perkembangan bisnis Anda di sini. Anda nggak perlu jalan sendiri, Anda mentoring. Dan sangat disarankan Anda konsultasi untuk setiap langkah yang Anda lakukan, Bapak Ibu. Saya presentasi kayak gini, oke nggak? Saya follow up-nya gini, oke nggak? Tanya, cek ke upline. Kalau Anda mau berhenti, Bapak Ibu ya, dari bisnis ini, cek upline juga. Saya mau quit nih dari sini, boleh nggak? Kalau upline Anda bilang nggak boleh, jangan quit, Bapak Ibu. Mengapa perlu konsultasi? Mengapa perlu konsultasi? Untuk mendapatkan perspektif sudut pandang yang lebih oke, supaya Anda bisa objektif, tidak subjektif. Upline Anda, Bapak Ibu, melihat dari atas. Kayak Anda naik gunung. Kalau Anda naik gunung kan bingung kan, ini mana jurang, jalannya udah benar belum? Anda bingung kan? Tapi upline Anda yang sudah sampai di puncak tahu, sebelah kanan jurang, kalau agak kiri, betul? Tahu, karena melihat dari sudut yang lebih atas. Sama kayak Anda mau menggantung lukisan, Anda nggak tahu miring atau tidak. Anda butuh orang yang berdiri agak jauh, bisa melihat yang mana agak miring, kiri, kanan, naikin dulu sedikit, gitu kan? Jadi upline Anda melihat dari sudut pandang yang lebih tepat. Jadi Anda perlu konsultasi. Dan ini tidak mengherankan. Di dalam dunia olahraga pun, ya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo jago. Mereka punya pelatih nggak? Pelatihnya kalau tanding sama dia, siapa menang? Dia menang, tapi dia tetap butuh pelatih. Ya, kita juga begitu, ya. Nah sekarang, no cross lining. Ya, tadi singkat-singkat ya. Kalau Anda pengen tahu yang lebih lengkap lagi mengenai edifikasi dan no cross lining, ada sesi kedua nanti, part 2, ya. Nggak sekarang, tapi nanti, ya. Kemungkinan bulan Januari kita adakan the power of networking yang kedua, lebih detail, ya. No cross lining. No cross lining ini begini Bapak Ibu, bagiannya yang baru. Kalau A mensponsori B, A mensponsori C, B dan C ini adalah cross line. Tidak ada hubungan bisnis, betul? Nah oleh sebab itu, kalau yang namanya cross line, no cross lining itu artinya apa? B dan C tidak membicarakan bisnis, bukan musuhan, ya. Jadi jangan salah paham. Bukan berarti lu cross line, nggak ngomong kita. Bukan itu ya. Nanti kesentuh sedikit cross line-nya. Bukan itu, ya. No cross lining artinya antara cross line tidak membicarakan apa? Bisnis. Jadi tidak tanya, downline-mu berapa orang? Bonusmu berapa? Perkembangan bisnismu gimana? Enggak. Kita enggak nanya cross line seperti itu. Itu pertanyaan yang tidak sopan, Bapak Ibu. Pertanyaan itu sama seperti Anda minta slip gaji di kantor, ya. Berapa slip gajimu? Itu boleh nggak di kantor? Saling lihat slip gaji boleh? Nggak boleh, merusak moral dari karyawan itu. Pertanyaan itu tidak sopan, Bapak Ibu, ya. Bonusmu berapa? Kalau Anda tanyakan ke cross line, tidak sopan. Itu sebenarnya sama dengan pertanyaan nih, celana dalammu warna apa? Nah itu sama. Oke, jadi kita nggak nanya bisnis sama cross line. Upline, downline, itu yang ada hubungan bisnis. Nah itu baru membicarakan bisnis. Nah mungkin ada beberapa orang mengatakan ini aneh sekali pahamnya. Sebenarnya bukan paham aneh. Nah saya mau jelaskan dulu kenapa no cross lining. Mengapa? Karena cross lining tidak etis. Pertama, tadi saya sudah jelaskan. Juga tidak berguna. Untuk apa? Dan bersifat menghancurkan berdasarkan pengalaman. Anda nggak usah coba deh. Ya nggak usah coba. Kadang-kadang sesuatu yang dilarang, saya tahu itu memang bikin penasaran, ya. Tapi Anda nggak perlu coba karena berdasarkan pengalaman itu menghancurkan bisnis Anda. Ya, sama seperti Anda lihat stok kontak, ya. Ini ada listrik. Bener nggak sih ada listrik? Saya coba deh. Itulah cross lining, Bapak Ibu. Nggak usah coba. Berdasarkan pengalaman menghancurkan. Nah, saya mau jelaskan kenapa seperti itu. Bisnis ini seperti roller coaster, setuju nggak? Naik turun, semangatnya naik turun. Kadang Anda semangat, Anda hadir di seminar semangat, begitu presentasi ditolak orang loyo, kan begitu kan? Naik turun, naik turun. Hari ini Anda presentasi, prospek Anda kelihatan semangat. Yes, saya mau join, saya mau datang ke VIP. Anda tunggu-tunggu VIP, nggak datang kan? Turun lagi. Jadi semangat kita naik turun di bisnis ini. Upline Anda, cross line Anda, semangatnya juga sama, naik turun, betul nggak? Belum tentu cross line Anda itu mau jahat kepada Anda. Tapi karena sifat bisnis ini naik turun semangatnya, juga sifat manusia senang apa? Berteman. Manusia kan senang berteman, betul nggak? Betul nggak? Waktu Anda sekolah, masih ingat
Waktu Anda SD, SMP, SMA, Anda ujian matematika dapat nilai 4. Waduh, dapat nilai 4. Sedih kan? Tapi Anda lihat teman Anda sebelah dapat nilai 3. Anda lega, jadi senang gitu kan? Manusia senang berteman. Crossline Anda juga begitu. Ketika crossline Anda semangat, dia juga mau bikin Anda semangat, betul kan? Semangat, ayo dong, kenapa sih memplay? Ayo presentasi. Crossline Anda juga mau bikin Anda semangat. Tapi, apakah crossline Anda selalu semangat? Enggak. Ketika crossline Anda lagi turun, tanpa dia sadari, dia juga menarik Anda turun, Bapak Ibu. Tanpa dia bermaksud jahat. Jadi kalau crossline Anda lagi di bawah, Anda lagi di atas, Anda kan baik hati, mau narik dia kan? Tarik-tarikan lah, yang satu di bawah, satu di atas. Yang menang yang mana, Bapak Ibu? Yang bawah. Anda ke bawah, Bapak Ibu. Crosslining itu seringkali tidak membina, Bapak Ibu, tapi menghancurkan. Anda datang di pertemuan, kalau crossline ngomong itu ya, duduk di belakang ya. Panas ya ruangan. Nanti yang sebelah bilang, iya, ini penyelenggaranya kacau. Acaranya membosankan yang lewat waktu. Iya, selalu begitu. Lalu, kamu bawa berapa orang? Saya bawa 3, gak ada yang datang. Oh, kamu masih penting, saya 43, gak ada yang datang. Iya ya, bisnisnya menyebalkan. Iya, upline-mu siapa? Itu si botak itu. Upline saya botak juga, kacau. Udah pulang. Itu kan percakapan di antara sesama crossline. Ya, oke? Jadi no crosslining. Ini bukan hal yang aneh, bukan paham baru, Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang di kantor, apakah Anda mengizinkan karyawan Anda saling tukar slip bonus? Tidak, nggak sopan, nggak etis, tidak merusak moral. Tidak, bukan paham yang aneh. Anda suami istri ribut, suami ribut sama istri, pergi ke istri tetangga, jeng, ini aku lagi ribut sama istri. Istri tetangga bilang, sini sama saya aja. Crosslining, Bapak Ibu. Anak Anda, Bapak Ibu, yang masih sekolah di SD, kalau sama temennya ngobrol, itu crosslining, Bapak Ibu. Ditawarin narkoba misalnya ya. Kalau anak Anda nanya sama temennya, narkoba ini enak gak? Gak tahu sih, katanya enak. Yuk coba, Bapak Ibu, crosslining. Tapi kalau tanya Anda sebagai orang tua, Anda izinkan? Nah. Apakah Anda izinkan anak Anda diasuh tetangga? Nah. Jadi wajar nggak crosslining ini? No crosslining. Bukan paham aneh, Bapak Ibu. Di bisnis ini juga begitu. Tujuannya melindungi Anda. Hati-hati Bapak Ibu ya, kalau Anda dekat dengan crossline pindah MLM lain, Anda ditarik lebih dulu, Bapak Ibu. Edifikasi, konsultasi, no crosslining nanti ada lebih lengkapnya. Ya, nanti di The Power of Networking Part 2. Hari ini saya bahas basic-basicnya supaya orang baru juga tahu itu bagian dari sistem. Ya. Nah, jadi ini elemen dalam sistem. Oke. Nah, kemudian ada lagi vital sign. Bapak Ibu pernah lihat ini? Core leader, ada CP, di atas CP, di atas CP, di atas CP. Core person, core leader, Excel itu adalah sistem. Tujuannya apa? Membuat bisnis Anda stabil dan berkembang terus. Kalau Anda mencetaknya bukan yang lain, Bapak Ibu, tapi CP. CP itu apa? Core person, bukan CP cara pribadi, bukan ya. Central Park ya. CP-nya kita ini adalah core person, bagian dari sistem. Ada 7 kebiasaan, ya. Dan core person itu adalah bagian batu bata yang terkecil yang menyusun bisnis Anda. Dan core person itu dapat diprediksi, ya. Kenapa? Karena kalau Anda punya 6 core person, Anda tahu 6 orang core person itu minimal berapa kali presentasi? 15 kali minimal. Tapi kalau yang nggak jelas-jelas itu nggak tahu berapa kali presentasi. Jadi kenapa harus core person, di atas core person, di atas core person? Supaya bisnis Anda stabil. Nah, saya pernah waktu itu ya jelaskan sebuah sistem dengan ilustrasi. Saya tunjukkan videonya Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya bukan core person itu ibaratnya batu kali.
Tahu batu kali? Bentuknya beraturan nggak? Nggak beraturan. Gimana caranya menyusun batu kali 6 tumpuk? Anda harus pegangin terus, betul? Kalau dicopot, dilepas, dia akan jatuh. Tapi core person itu dapat diprediksi, itu seperti batu bata. Ya, kita lihat ya cuplikannya ini ya, kita lihat sama-sama. Batu kali yang tidak beraturan. Ini bukan core person, Bapak Ibu. Mudah nggak ada bangun bisnisnya batu seperti ini? Orang-orang yang masuk tapi bukan core person. Latar belakangnya beda-beda ya, ilmunya juga beda-beda ya kan, sifatnya beda-beda ya, mereka bukan core person, tidak beraturan. Bangun sekali ini sulit. Nah, saya ingin minta bantuan sukarelawan. Mungkin ada satu orang bisa bantu. Siapa? Bisa maju ke depan bantu saya. Nah, itu. Ayo. Ya. Kita menjadi sukarelawan. Nah, sekarang tugas ibu. Ibu ada di sebelah sini, Bu. Tugas ibu coba bangun dari bambu ini. Ditumpuk 10 kedalaman dulu. Nah, coba tunggu 10 kedalaman. Jangan sampai jatuh ya. 10 kedalaman. Boleh dipegang nggak apa-apa ya. Boleh 10 kedalaman ya. Jangan jatuh ya. 10 kedalaman. Nah, ini yang dibangun di sisi ini. Tapi dari batu kali orang-orang yang tidak jadi core person ya. Batu kali ini orang-orang yang tidak jadi core person, bentuknya tidak beraturan, tidak mengikuti sistem, mau pakai cara dia sendiri ya. CP juga sih Bapak Ibu pakai cara pribadi gitu ya. Bukan core person ya. 10 kedalaman. Apanya ada? Ibu ini apanya siapa? Nah, itu waktu coba 10 kedalaman. Ya, 10 kedalaman. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Anda lihat ya. Kita berjuang keras. 10 kedalaman ya. Ini apalagi lagi bantu home meeting ya, mencetak jangan jatuh. Coba 10 kedalaman yang cepat, ya cepat. 10 kedalaman itu dipegang apa kan dibantu apa ya? Ya, berarti udah bantu. Udah 10? Udah 10? Nah, iya, itu luar biasa. 10 kedalaman ya. Nah, kalau udah punya satu kaki seperti ini, bangun kaki kedua gimana caranya? Coba sekarang bangun kaki kedua. Bangun kaki kedua. Bangun kaki kedua. Ayo, ayo. Aku aja yang bangun. Bangunnya pakai batu kali ya. Tapi kalau kita bangun dengan core-person Bapak Ibu, ya, orang-orang yang ditumpuk seperti batu ini, ya, seperti ini, dampak kedalaman 5, 6, 7, 8, 9, 10 kedalaman. Masih bisa santai-santai, betul Bapak Ibu? Anda bisa bangun kaki berikutnya. Anda bisa bangun kaki berikutnya. Mereka akan terikat kuat. Ya, Anda bisa bebas karena mereka ini adalah apa Bapak Ibu? Core person. Jadi bapak-bapak ini adalah core person yang membangun bisnis kita. Ya. Jadi itu caranya Bapak Ibu. Saya core person yang harus core person. Ya, jangan pakai batu kali, ya kan? Sulit, Anda tidak akan bebas. Bangun 2, 4, 5 kedalaman, rontok, ya. Tapi kalau Anda bangun dengan batu seperti ini itu kuat sekali Bapak Ibu ya, stabil. Nah, batu seperti ini kan asalnya dari sini, betul? Batu-batu seperti ini dimasukkan ke pabrik ya. Jadi kalau ada pabrik ini Bapak Ibu ya, niat Bapak Ibu ya. Batu-batu seperti ini yang tidak beraturan ya, masuk ke pabrik batu bata ya, pada pabrik batu bata diproses, keluarnya apa Bapak Ibu? Pabrik batu bata ya. Nah, sekarang kita punya pabrik Bapak Ibu.
Oke, nyalakan lampunya. Jadi pabrik batu bata itu adalah support system, ya. Maka tepuk tangan dulu untuk support system kita. Jadi orang yang tidak beraturan, yang tidak jelas masuk ke dalam support system kita, diolah, keluarnya jadi apa? Core person. Dan itu dapat diprediksi membangun jaringan yang stabil. Itulah apa Bapak Ibu? Sistem. Robert Kiyosaki sering mengatakan ini. Jalankan sistem. Jalankan sistem. Jalankan sistem. Suatu saat sistem yang akan menjalankan bisnis Anda dan Anda passive income. Anda ingin passive income? Tadi Pak Leo sampaikan ya, bisnis ini tujuannya passive income bukan active income. Sayang, udah join MCI, potensinya passive income, Anda hanya jalankan untuk active income. Ya sama kayak beli smartphone, Anda pakai buat telepon atau SMS aja ya, padahal banyak fitur yang canggih ya. Oke, ingat Bapak Ibu, Anda perlu banyak presentasi karena kuantitas mengalahkan kualitas. Orang baru biasanya, Pak saya belum bisa presentasi, saya mau tunggu jago dulu baru presentasi. Kalau Anda nunggu nggak akan jago. Anda harus banyak lakukan, lama-lama jadi jago. Dan ngomong-ngomong, jumlah yang banyak jauh lebih penting dari kualitas itu sendiri. 20 presentasi yang jelek lebih baik dari satu presentasi yang hebat. Nggak ada gunanya Anda jago presentasi kalau Anda lakukan dalam jumlah yang sedikit. Lebih baik presentasinya nggak bagus-bagus amat, tapi dilakukan dalam jumlah yang banyak. Network marketing itu permainan angka. Ada hukum Pareto 80-20. Ada presentasi 100 orang yang join 20 orang. Akan ada banyak orang yang menolak Anda. Bahkan Anda akan mengalami penolakan beruntun Bapak Ibu. Saya sendiri pernah 23 kali berturut-turut ditolak. Saya kemarin mendengarkan ada seorang top leader MLM yang dia cerita, kalau Anda mau jadi diamond, Anda harus 60 kali berturut-turut ditolak. Kalau Anda belum pernah mengalami 60 kali berturut-turut ditolak, Anda belum kualifikasi jadi diamond. Katanya begitu Bapak Ibu. Wah, ini yang baru ini langsung serem nih. Bapak Ibu, nanti Anda dengarkan sesi berikutnya ya. Sebagai closingnya nanti Anda dengarkan visi bisnis ini ya dari Pak Leo nanti ya. Supaya Anda tahu bahwa 100 kali berturut-turut ditolak pun Anda rela. Kalau Anda bisa dapatkan passive income yang besarnya luar biasa dari bisnis ini ya. Jangan takut ditolak Bapak Ibu. Misi kita bukan supaya semua teman kita join, bukan itu. Misi kita hanya mencari orang yang mau bekerja sama. Jadi kalau teman Anda nggak siap, next. Jangan paksa teman Anda. Bisnis ini mencari orang yang tepat, mencari orang yang mau menjadi core person, mencari orang yang mau menjadi core leader. Orang yang mau Bapak Ibu. Kalau dia tidak mau, percuma dipaksa. Kita nggak bisa paksa kuda yang tidak haus untuk minum. Stres Bapak Ibu. Kalau teman Anda belum siap, next, cari orang lain. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, baru kontak lagi teman Anda yang menolak sekarang. Karena dia tidak akan menolak selamanya. Teman Anda, suka tidak suka, mereka harus sadar kalau mereka masih dapat active income, suatu saat itu akan berhenti, suka atau tidak suka. Kebutuhannya tidak akan berhenti. Jadi teman Anda butuh passive income dan MCI menyediakannya. Ya, jadi jangan takut ditolak. Kalau Anda ditolak, hadapi dengan rasio. Ini permainan angka. Jangan hadapi dengan perasaan Bapak Ibu. Teman saya ini ya, saya udah deket banget sama dia. Dulu waktu kecil curi ayam sama-sama. Udah teman seperjuangan, kenapa dia nggak percaya ini? Kenapa dia nggak mau join? Anda mikirin teman Anda itu Bapak Ibu galau, lebay. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anda patah hati. Jangan hadapi bisnis ini dengan perasaan. Gak kuat Bapak Ibu. Rasio. Tadi saya sudah jelaskan ya. Orang-orang yang dekat dengan kita gak percaya kita. Orang-orang yang kita tidak kenal itu yang justru akan percaya kepada Anda ya. Jadi jangan takut dengan penolakan, ini hanya permainan angka. Sama seperti Anda nginep di hotel Bapak Ibu, besok paginya Anda sarapan, ada waiters yang nawarin teh atau kopi, betul? Teh, kopi. Kalau Anda bilang gak mau, dia akan apa? Ke meja sebelah, dia cuek Bapak Ibu. Gak ada yang gara-gara ditolak seperti itu besok gak mau lagi kerja. Gak ada. Ya, sama seperti pengemis yang minta jalan, minta uang di pinggir jalan. Di Emporium sana kalau parkir ya, kalau lampu merah, stop, saya lihat berjejer mobil, ada pengemis
Mobil pertama dia seperti ini, nggak dikasih, dia santai ke mobil berikutnya. Nggak dikasih santai, perasaannya cool Bapak Ibu. Nggak ada pengemis yang down gara-gara nggak dikasih, besok nggak jadi pengemis. Jadi pengemis saja tahu permainan angka. Jadi hadapi dengan rasio. Sebagian besar orang memang menolak, dan Anda akan mengalami penolakan beruntun. Itu yang membuat orang-orang yang tidak tepat berhenti Bapak Ibu. Tapi kalau Anda tahu potensi bisnis ini, Anda nggak akan berhenti. Kalau Anda tahu bagaimana bisnis ini dibangun, Anda nggak akan berhenti. Nah, saya nggak akan main kartu, tapi kalau Anda ikut Victory Seminar, siapa nih yang ikut? Sebagian besar ya. Nah, kalau yang ikut Victory Seminar, Anda tahu jurusnya Pak Leo, betul? Bisnis ini seperti main kartu remi. Satu tumpuk kartu remi ada 52 kartu. Ada berapa kartu as? 4. Tahu semua ya? 4 kartu as, itu jenderal Anda. Kalau Anda kocok kartunya, Anda tarik, pasti nggak dapat kartu as. Nggak dapat, bisa jadi. Anda tarik lagi. Kalau Anda nggak berhenti, dapat kartu as. Oke? Some will, some won't, so what? Someone's waiting. Kalau Anda nggak berhenti, ya, kita mencari orang yang mencari bisnis. Yang penting apa? Mau menunda kenyamanan. Saya tahu nggak enak, presentasi jauh-jauh mungkin habisin waktu, ditolak, itu nggak nyaman. Tapi kalau Anda ingin sukses, salah satu prinsip sukses adalah apa? Mau menunda kenyamanan. Ya, ketika Anda lagi bangun bisnis ini, siap-siap untuk nggak nyaman, karena Anda belajar banyak dari ketidaknyamanan itu. Anda ditempa Bapak Ibu. Ya, bisnis ini sama seperti ini ya, nggak jelas kelihatannya ya. Sana lebih jelas. Prinsip bambu Cina. Bapak Ibu tahu nggak? Ketika petani menanam bambu Cina dan dia tumbuh akar, petani itu harus dengan rutin menyiram, memberi pupuk bambu Cina ini selama 5-10 tahun dan tidak ada pertumbuhan apa-apa di atas. 5-10 tahun petani harus menyiram dan memberi pupuk, tapi tidak ada tambah tinggi sedikit pun. Tapi setelah itu Bapak Ibu, terjadi hal yang ajaib. Tiba-tiba dalam waktu hanya 6 bulan saja, bambu Cina ini bisa tumbuh dan mencapai 25 meter dalam waktu 6 bulan aja. Padahal 5-10 tahun diberi pupuk dan disirami nggak terjadi pertumbuhan. Nah, sebenarnya bukan sama sekali tidak terjadi pertumbuhan Bapak Ibu. Di atasnya memang nggak tumbuh, tapi akarnya Bapak Ibu 5-10 tahun dipupuk, yang tumbuh itu akarnya. Akarnya makin dalam supaya apa? Supaya ketika 6 bulan dia tumbuh 25 meter, akarnya sanggup menopangnya. Nah, ketika Anda jalankan bisnis ini, prinsip bambu Cina terjadi. Kalau Anda belum ketemu kartu asnya, Anda menunda kenyamanan, capek, ditolak orang, stres. Anda ditempa sebenarnya Bapak Ibu. Ditempa jadi orang yang lebih kuat mentalnya. Ditempa jadi orang yang lebih rendah hati. Kalau tadinya Anda sombong, sekarang dipaksa untuk rendah hati. Ditempa jadi orang yang lebih positif. Ditempa jadi orang yang lebih punya people skill, punya leadership. Sehingga suatu saat ketika bisnis Anda booming, Anda sanggup Bapak Ibu. Ya, nah itulah bagian dari bisnis ini. Nah, lakukan hal yang tak nyaman yang orang lain tak mau lakukan. Tapi setelah itu, menikmati kenyamanan yang orang lain tidak nikmati. Itulah bisnis ini. Perlu impian Bapak Ibu, supaya Anda kuat menghadapi itu semua. Impian itu ibaratnya obat bius. Obat bius yang membuat Anda nggak merasakan sakitnya Bapak Ibu, ya. Ditolak orang, impian. Apa itu impian? Impian ini bukan sekedar keinginan. Itu adalah sesuatu yang sangat Anda inginkan dan memotivasi Anda untuk berjuang keras mencapainya. Itu impian. Bukan sekedar keinginan ya Bapak Ibu ya. Kalau ditanya, Pak mau apa? Impian Anda apa? Saya mau mobil BMW misalnya. Terus saya tanya lagi, kalau nggak dapat gimana? Avanza juga nggak apa-apa. Itu bukan impian Bapak Ibu. Kalau keinginan, dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Kalau impian nggak ada tawar-menawar. Kalau memang impiannya BMW, kalau saya tanya nggak dapat BMW di mana? Dia akan bilang harus dapat Pak. Itu baru namanya impian. Saya lebih senang ya Bapak Ibu ya, istilah ini, burning desire, hasrat yang membara, sesuatu dalam diri kita semacam obsesi tapi konotasi positif.
Ya obsesi, pokoknya kita harus capai itu. Gak boleh tidak harus capai. Itu namanya impian, burning desire, hasrat yang membara. Ya. Nah, kenapa di bisnis ini butuh impian? Dua alasan. Kalau Anda lamar pekerjaan di perusahaan, nggak ditanya impiannya apa ya, jarang ditanya ya. Tapi di bisnis ini, Anda perlu punya impian untuk sukses. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama apa? Modalnya kecil. Anda nggak perlu jual tanah untuk join bisnis ini, betul? Modalnya kecil. Nah, karena modalnya kecil, dapat produk lagi, banyak orang yang jalani. Dia ditolak orang, dia merasa saya berhenti pun nggak rugi. Modalnya kecil. Tapi kok modalnya ratusan juta, apalagi miliaran, saya yakin Anda nggak punya impian juga akan ngotot jalankan supaya nggak kehilangan modal, betul? Nah, modal bisnis ini relatif kecil. Karena itu butuh apa? Impian. Yang kedua, bisnis ini butuh impian karena tidak ada bos. Ini bisnis Anda sendiri. Upline Anda nggak bisa paksa Anda presentasi, betul? Beda dengan Anda kerja di kantor. Anda kerja di kantor, kalau Anda nggak masuk kantor, apa yang terjadi? Dimarahin bos, bisa dipecat. Di bisnis ini, Anda nggak akan dimarahin upline Anda. Upline Anda nggak bisa pecat Anda. Ini bisnis Anda sendiri. Jadi satu-satu hal yang mendorong Anda untuk terus-menerus jalankan bisnis ini adalah apa? Impian Anda. Sesuatu dari dalam diri Anda yang namanya burning desire. Nah, financial freedom. Banyak orang bilang, saya ingin bebas finansial. Ya, apa itu financial freedom? Apabila passive income Anda lebih besar dari apa? Expense atau pengeluaran Anda. Pengeluaran Anda tiap bulan untuk hidup nyaman, katakanlah 30 juta sebulan. Kalau Anda punya passive income 50 juta sebulan, berarti Anda financial freedom. Ukurannya adalah passive income, bukan active income. Oke, Bapak Ibu? Berapa passive income yang Anda ingin capai melalui bisnis ini? Uang tidak membuat Anda kaya, tapi aset yang membuat Anda kaya. Bapak Ibu, ketika Anda membangun bisnis MCA, Anda presentasi ditolak orang, Bapak Ibu sadar bahwa kita sedang membangun sebuah aset. Anda sedang membangun sebuah pohon uang, bukan sekadar penghasilan. Ya, Bapak Ibu, ini ada timeline, garis hidup. Yang paling kiri ini adalah kondisi Anda sekarang. Saya nggak tahu umur Anda berapa, 30 tahun atau 35 tahun. Ya, tapi suatu saat kalau kita menjalani hidup ini, ujung-ujungnya kita game over, betul nggak? Kita meninggal suatu saat. Cuma kita nggak tahu ini kapan. Ya, nah, pernah nggak Bapak Ibu merencanakan dari sekarang bahwa suatu saat dalam hidup Anda sebelum Anda meninggal, mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, kira-kira di sini, sebelum Anda meninggal, Anda bisa freedom, pensiun, punya passive income, dan tinggal menikmati hidup bersama orang-orang yang Anda cintai. Pernahkah Anda membuat planning itu? Banyak orang enggak, Bapak Ibu. Mereka hanya menjalani hidup seperti air mengalir. Mereka nggak pernah planning ke depannya seperti apa. Banyak orang yang kerja, tahu-tahu pensiun, belum persiapan untuk pensiun. Bahkan yang tragis, ada orang yang kerja, sebelum pensiun terserang penyakit parah, meninggal. Saya punya rekan kuliah, umur 30-an, ya, tabrak, lumpuh, punya 3 anak, hidupnya menderita. Kalau kita nggak planning, kapan kita mau pensiun, titik ini nggak akan tercapai. Ya, Bapak Ibu, udah planning nggak kapan Bapak Ibu freedom? Bisnis ini potensinya luar biasa. Dan menurut saya yang paling tepat untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu potensi bisnis yang sesungguhnya.